Indonesia siap nih mulai ekspor beras ke Malaysia. Ini jadi kemajuan penting buat pertanian kita. Rencananya, kita bakal ekspor 2.000 ton beras setiap bulan. Jadi setahunnya 24.000 ton. Langkah ini nunjukin kalau kemampuan Indonesia buat menghasilkan beras makin bagus, dan kita juga berperan buat jaga ketersediaan pangan di kawasan kita. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang ngumumin ini tanggal 30 Mei 2025. Perjanjian ekspor beras ini adalah kesepakatan bisnis ke bisnis atau B2B antara perusahaan swasta dari Indonesia dan Malaysia. Cara ini bikin semuanya lebih gampang dan cepat karena didorong sama kepentingan dagang. Pemerintah Indonesia bantu dan awasi perjanjian ini supaya sejalan sama kepentingan negara kita. Langkah ini nunjukin kekuatan pertanian Indonesia dan komitmen kita buat jaga kestabilan di kawasan. Beras buat ekspor ini utamanya bakal datang dari Kalimantan Barat, sebuah daerah yang terkenal dengan produksi berasnya yang melimpah dan berkualitas tinggi. Dipilih karena dekat sama Malaysia, yang bikin proses pengiriman jadi lebih efisien. Ini bikin ongkos kirim dan waktu antar jadi lebih murah dan cepat, sehingga beras bisa sampai ke Malaysia dalam kondisi terbaik. Jadi, pas banget sumbernya dari sana. Selain itu, kualitas beras dari Kalimantan Barat juga sudah diakui. Daerah lain yang berasnya lagi banyak juga bisa ikut nyumbang, memastikan pasokan beras tetap stabil. Berasnya bisa di cadangan pemerintah atau simpanan swasta, jadi pasokannya bakal terus ada dan tidak akan kekurangan. Indonesia bakal penuhi syarat kualitas khusus dari Malaysia, mau itu yang kualitas super atau sedang, sesuai permintaan pasar. Standar tinggi dan pemeriksaan kualitas yang ketat bakal diterapin, memastikan setiap butir beras memenuhi kriteria. Biar Malaysia percaya dan beras Indonesia dikenal sebagai produk yang bisa diandelin. Ini penting untuk membangun kepercayaan. Komitmen buat jaga kualitas ini penting banget buat hubungan dagang jangka panjang, memastikan kerjasama yang berkelanjutan. Perhatian Indonesia sama kualitas ini mastiin semua kiriman beras sesuai standar internasional dan permintaan Malaysia, tanpa kompromi. Cara ini bikin orang makin percaya sama kemampuan ekspor Indonesia dan membuka peluang pasar yang lebih luas di masa depan. Walaupun ada rencana ekspor, yang paling penting buat Indonesia tetap penuhi kebutuhan beras dalam negeri dulu. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto juga bilang kalau keamanan pangan dalam negeri itu nomor 1, Seno 25. Rencana ekspor baru kalau rakyat Indonesia sudah aman dan cukup pasokan berasnya. Kebijakan ini mastiin Indonesia kalau mau ikut pasar dunia, itu caranya bertanggung jawab dan bisa terus berlanjut. Keputusan buat ekspor beras ke Malaysia ini karena produksi beras Indonesia lagi bagus dan ada lebihnya. Pemerintah bakal terus pantau keadaan pasokan dan permintaan beras di negara kita. Kalau ekspor beras ini ganggu pasokan atau harga di dalam negeri, rencananya bakal ditinjau lagi. Cara hati-hati ini mastiin keuntungan ekspor gak bikin rakyat Indonesia jadi susah. Presiden Prabowo Subianto udah minta pejabat buat bantu negara sahabat yang lagi kekurangan makanan, termasuk Malaysia. Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan solidaritas dan persahabatan di antara negara-negara tetangga kita. Rencana ekspor beras ini sejalan sama arahan itu, biar hubungan baik dan kerjasama di kawasan makin erat. Dengan mengirimkan bantuan pangan, kita nggak cuma bantu negara lain, tapi juga memperkuat posisi kita di mata internasional. Tapi, bantuan apapun nggak boleh ganggu keamanan pangan negara kita sendiri. Kita harus pastikan bahwa stok pangan dalam negeri tetap aman dan mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Persetujuan Presiden buat rencana ekspor beras ini nunjukin cara yang seimbang ini. Ini adalah bukti bahwa pemerintah kita mampu mengelola sumber daya dengan bijak dan bertanggung jawab. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mastiin rencana ini tanggal 28 Mei 2025. Dia menjelaskan bahwa semua persiapan sudah dilakukan dengan matang dan semua pihak terkait sudah dilibatkan dalam proses ini. Persetujuan ini nunjukin kalau udah dipikirin matang-matang sama pemerintah pusat. Semua aspek, mulai dari produksi hingga distribusi, sudah diperhitungkan dengan cermat.
Rencana ini bagus buat hubungan internasional dan sesuai sama keadaan keamanan pangan Indonesia. Ini adalah langkah strategis yang bisa membawa manfaat jangka panjang bagi negara kita. Arahan ini ngebentuk kebijakan luar negeri Indonesia di bidang pertanian, gabungin pertimbangan kemanusiaan sama kepentingan negara. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang peduli dan bertanggung jawab. Indonesia mau ikut jaga kestabilan kawasan, tapi juga mastiin rakyatnya sendiri aman pangannya. Ini adalah komitmen kita untuk menjadi bagian dari komunitas global yang saling mendukung dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Cadangan beras nasional Indonesia yang kuat, kira-kira 4 juta ton, dukung rencana ekspor ini. Dengan jumlah yang begitu besar, Indonesia bisa memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, sambil memanfaatkan peluang di pasar internasional. Ini jumlah cadangan beras tertinggi dalam 57 tahun, jadi pasokan dalam negeri aman. Dengan cadangan yang melimpah ini, Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa merencanakan ekspor dengan lebih percaya diri. Produksi beras dalam negeri yang berhasil nyumbang banyak buat cadangan ini. Para petani bekerja keras untuk memastikan hasil panen yang melimpah, yang kemudian disimpan dengan baik untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Kira-kira 2,4 juta ton itu terkumpul dari panen 5 bulan pertama tahun 2025. Ini menunjukkan betapa produktifnya sektor pertanian kita dan betapa pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Prestasi ini ngurangin ketergantungan sama impor dan perkuat dasar buat ekspor. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia bisa lebih mandiri dan stabil dalam hal pasokan pangan. Karena pasokannya banyak, Indonesia bisa bagi kelebihan beras buat dagang internasional tanpa ganggu keamanan pangan dalam negeri. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ngurus kelebihan beras ini ada tantangan pengaturannya, butuh cara nyimpen yang baru. Teknologi penyimpanan yang inovatif dan manajemen yang efisien sangat diperlukan untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga. Presiden Prabowo Subianto udah minta pejabat buat cari cara nyimpen jangka pendek dan dukung tempat penyimpanan di daerah. Ini termasuk pembangunan fasilitas penyimpanan baru dan peningkatan infrastruktur yang ada. Ini biar kelebihan berasnya bisa diurus dengan baik dan dukung kegiatan ekspor. Dengan manajemen yang tepat, Indonesia bisa memastikan bahwa kelebihan beras ini tidak hanya disimpan dengan baik, tetapi juga siap untuk diekspor kapan saja. Malaysia lagi hadapi harga beras yang mahal dan butuh impor buat penuhi kebutuhan negaranya. Indonesia yang kelebihan berasnya makin banyak, jadi pilihan yang pas buat Malaysia. Perjanjian B2B buat ekspor beras ini muncul karena Malaysia minta pemasok yang stabil dan bisa diandelin. Cara hati-hati Indonesia mastiin kebutuhan dalam negeri terpenuhi dulu sebelum mikirin ekspor. Dengan cadangan beras nasional yang kuat, Indonesia sekarang lebih bisa bantu Malaysia. Ekspor 24.000 ton beras tahun ini pas banget sama kebutuhan Malaysia saat ini. Tindakan saling bantu ini perkuat ikatan persahabatan dan kerjasama antara dua negara. Ekspor beras ke Malaysia ini bikin dunia jadi tertarik sama beras Indonesia. Jepang nunjukin minat besar buat impor beras dari Indonesia. Ini tandanya nama baik kita di dunia makin naik. Pejabat dari Kementerian Pertanian Jepang rencananya mau datang buat bahas kemungkinan dagang. Minat ini nunjukin kemampuan Indonesia sebagai penghasil beras makin besar. Pasar beras dunia yang berubah dan harga yang naik bikin Indonesia jadi pemasok yang menarik. Mencari pasar ekspor yang beda-beda kasih kesempatan buat Indonesia jadi pemain penting di perdagangan beras dunia. Ini naikin posisi Indonesia di mata dunia dan ikut bantu rantai pasokan pangan global. Ekspor beras ke Malaysia ini perkuat hubungan dua negara dan jadi semacam diplomasi pertanian. Peran Indonesia di pasar beras dunia lagi berubah. Dari yang biasanya impor, sekarang bisa jadi pengekspor. Perubahan ini bantu stabilkan harga beras dunia karena pasokannya jadi nambah.
Dengan ekspor beras, Indonesia dukung keamanan pangan di kawasan dan dunia. Langkah ini nunjukin kemajuan pertanian Indonesia dan kemampuan kita buat penuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini juga bukti komitmen kita bantu tetangga dan perkuat hubungan internasional. Potensi Indonesia sebagai pemain di pasar pangan dunia ini bawa keuntungan ekonomi dan naikin nama baik kita di mata internasional. Perjalanan menuju keamanan pangan yang kuat ini nunjukin kemampuan Indonesia buat kasih sumbangan positif ke dunia, sambil tetap utamain kebutuhan dalam negeri.